Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya izin sambil live ya Pak ya. Jadi ini permintaan dari teman-teman katanya buat memantau perkembangan ada di mana gitu, seperti itu. Baik, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini ya, hujan ya insyaallah membawa keberkahan. Allah masih memperkenankan kita untuk bisa dengan mudah melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ketaatan, yakni sholat isya secara berjamaah. Alhamdulillah. Salawat sering salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini ya saya diberikan izin ya, yaitu diberikan kesempatan untuk bisa bertatap muka bersama antum semua. Saya ucapkan jazakumullahu khair. Nah, ini perjalanan saya yang ke-6 hari ya, jadi hari ke-6. Jadi saya cerita sedikit ya Pak ya. Saya asli dari Lampung. Dari Lampung, kalau sukunya bapak asli dari Bandung, ibu dari Solo. Jadi janda Jawa Sunda seperti itu. Tapi saya lebih ke Sunda karena saya lama di Bandung. Kalau bahasa Jawanya kasar. Jadi saya nggak berani Pak ngomong bahasa Jawa, takutnya kesinggung. Kecuali sama teman-teman seangkatan gitu ya, karena waktu SD saya lingkungannya orang Jawa. Tapi kalau di rumah itu lingkungan saya orang Sunda. Jadi Sunda Jawa, Jawanya kasar. Kalau Sunda insya Allah bisa halus. Seperti itu. Karena ibu dari Solo. Baik. Jadi perjalanan saya, itu banyak yang nanya, ini beneran nih gitu kan, motoran ke Mekah. Loh kok startnya dari Jawa? Kan enak dari Lampung langsung ke Jambi, langsung nyebrang ke Malaysia, seperti itu. Jadi banyak seperti itu nggak saya tanggapi. Jadi sedikit cerita. Jadi saya itu tergabung sama grup NMAX ya, motor NMAX. Saya nggak punya motor tapi pengikut gabung sama grup NMAX. Jadi ceritanya saya kan punya YouTube Azan Santai namanya. Itu subscribernya udah 1,3 juta, mau 1,4 juta. Qadarullah kebenet nah, dipakai orang yang tidak bertanggung jawab, akhirnya kebenet. Ya bener kata Pak Ade tadi, galau mungkin apa gitu kan. Jadi Masya Allah perjalanan, tapi Alhamdulillah saya memang dari sebelum punya YouTube itu sudah langlang buana azan kesana kesini gitu kan. Pengen kalau ngelihat masjid yang bagus itu suka penasaran dengan mic-nya gitu. Ya, Masya Allah ini mic Masjid An-Nur ini luar biasa, enak banget gitu, enteng. Jadi ini suara saya mau habis tapi masih bisa ya, karena pengaruh mic ya. Jadi masih bisa ngangkat suaranya seperti itu. Jadi perjalanan saya dimulai dari Blitar. Jadi saya posting di grup, kata saya, assalamualaikum ikhwah semua, siapa yang punya motor second, saya mau beli. Itu kan di grup NMAX. Buat apa Sat katanya. Terus saya bilang, saya mau perjalanan, insya Allah bismillah, perjalanan Indonesia ke Mekah, sekalian syiar azan. Nah, seperti itu, dari daerah ke daerah yang lain. Nah, mendengar keinginan saya seperti itu, ada yang menanggapi. Jadi orang ada namanya Pak Haji Armin itu ya. Ustaz, kalau antum mau
perjalanan ke Mekah, saya ada motor, nggak usah dibeli, pakai. Wah, masya Allah. Jadi langsung diijabah hari itu juga. Pakai, nggak apa-apa. Luar biasa perjalanan antum, insya Allah berkah katanya. Saya support gitu. Pakai, antum segera ke Jakarta. Jadi alhamdulillah saya langsung terbang ke Jakarta. Ke Jakarta, saya kira motornya di Jakarta. Jadi ketika sudah di Jakarta, sudah bertemu, saat antum sudah di Jakarta, jadi motornya itu ada di Blitar. Allahu Akbar, motor di Blitar itu kan. Saya mikir-mikir, waduh motor di Blitar, tapi nggak apa-apa lah, Bismillah, Bismillah. Daripada antum beli, katanya kan, daripada antum beli motor baru ya mahal, atau antum beli motor second juga lumayan. Nah, antum uangnya itu mending dikumpul buat perjalanan buat ke Mekah. Nah, pakai motor saya. Walaupun motornya sudah tua, ya 2015 NMAX 2015, pakai. Bismillah katanya. Jadi motor itu pernah dipakai perjalanan juga ke Mekah, cuma sampai Thailand. Habis itu Pak Haji Armin itu langsung berangkat dari Thailand ke Riyadh itu menggunakan pesawat. Jadi nggak sampai mendarat di Mekah, tapi mendaratnya di Thailand. Jadi saya diminta untuk meneruskan perjuangan beliau. Singkat cerita, saya sama beliau diantarlah. Memang beliau itu rumahnya di Blitar. Rumahnya beliau di Blitar, tapi punya kantor di Jakarta. Alhamdulillah saya ke Blitar sama beliau. Saya di Blitar sampai Blitar Rabu kalau nggak salah. Selasa. Selasa di Blitar. Ya. Jadi saya perjalanan itu udah seminggu lah di luar rumah ini. Di Blitar ketemu dengan keluarga beliau, diajak menginap di situ, makan di situ, masya Allah, diajak ke sana sini, dan dikasih motor NMAX. Tadinya mau saya bawa Pak motornya ke sini, cuma qadarullah hujan. Jadi saya minjem mobil Al-Falah, gitu. Saya ke sini minjem mobil Al-Falah. Ya, alhamdulillah sampai sini. Tadinya mau pakai motor, tapi hujan gitu ya. Qadarullah seperti itu. Jadi start saya dari Blitar. Jadi setiap kota yang saya singgahi, insya Allah saya akan syiar azan di situ. Entah azan di situ, entah ngisi pelatihan di situ. Ya niatnya memang syiar azan dari masjid ke masjid. Nah, berkenaan tentang azan, kebiasaan di kita ya, di setiap masjid lah gitu, berkenaan tentang azan ya. Terima kasih Pak, jazakallahu khair. Apa yang antum pikirkan tentang azan? Kalau ada kata-kata azan, itu banyak orang yang cuma azan yang gitu-gitu aja, siapa aja boleh azan, akan seperti itu. Nah, kalau kita flashback gitu ke belakang, bahwasanya azan adalah panggilan yang sangat mulia. Sebelum ditegakkannya sholat 5 waktu, maka diserukannya azan. Tentu azan ini memiliki pahala yang sangat luar biasa. Seperti itu. Bahkan Rasulullah SAW ya bersabda, "Lau ya'lamun nas." Kalaulah semua orang itu tahu ma fin nida wasofil awal, apa-apa yang ada di dalam azan, ya pahala azan. Kalaulah semua orang itu tahu pahala azan, wasofil awal, dan sop pertama dalam sholat. Nah, yang pertama azan, yang kedua sop pertama dalam sholat. Tsumma la yajidu, kemudian tidak akan didapati kedua itu, yaitu sop pertama azan dan sop pertama itu, illa ayastahamu lastahamu alaihi, kecuali azan dan sop pertama tadi, kecuali mendapatkannya itu melalui undian, maka semua orang akan berebut mengundi untuk bisa ke sop pertama dan bisa untuk azan. Lau ya'lamun nas, kalaulah semua orang itu tahu. Tapi sayang ya, di situ nggak dijelaskan pahalanya. Kenapa nggak dijelaskan? Saking besarnya pahala azan dan saf pertama dalam sholat.
Nah itu, kalau di azan itu semuanya itu pahala, itu motivasi untuk seorang muazin. Siapa yang mendengarkan azan, ya, lalu dia itu menjawab azan tersebut, maka pahalanya sama seperti seorang muazin itu. Jadi saking pahalanya besar. Dan nanti orang yang mendengarkan azan kita itu di yaumul mahsyar akan menjadi saksi. Baik itu bebatuan, hewan, tetumbuhan gitu ya. Semua yang mendengar azan kita nanti akan menjadi saksi. Makanya pahalanya apa? Di yaumil akhir nanti muadzin itu a'naqon yaumal qiyamah. Jadi lehernya itu panjang. Jadi maksud panjang ini bukan kayak jerapah, dibayangkan panjang, leher saya panjang, itu enggak. Tapi kedudukannya itu mulia. Nah, ini seorang muadzin. Nah, saya ulang lagi, lau ya'lamun nas ma fi nida was-safil awal. Tsumma la yajidu illa ayastahamu lastahamu alaihi. Kalaulah semua orang itu tahu pahala azan dan shaf pertama dalam salat, tidak akan mendapatkan keduanya kecuali dengan diundi, maka semua orang akan mengundi hal tersebut. Itu saking besarnya pahala azan. Nah, ini yang menjadi motivasi besar buat saya. Jadi saya itu mulai azan itu dari SMP, Pak. Kalau dihitung-hitung sampai sekarang itu 17 tahun saya azan. Dan kegiatan azan dari masjid ke masjid itu, walaupun kata ada sebagian orang cuma konten, iya, memang kontennya adalah azan. Dan itu saya lakukan itu waktu saya SMA. Dan banyak banget itu keajaiban yang saya rasakan melalui syiar azan. Ketemu dengan kaum muslimin yang lain, banyak saudara. Makanya saya di dunia ini nggak kesepian. Kenapa? Semua orang yang ada di masjid itu saudara saya. Saya tenang di masjid. Guru saya berpesan, Arif, kalau kamu kemana-mana, satu hal yang harus kamu tuju. Apa Ustaz? Masjid. Di masjid insya Allah kamu aman. Jadi saya kalau kemana-mana insya Allah bernaung di masjid. Seperti itu. Nah, azan selain pahalanya besar, azan itu banyak macamnya Pak. Ini kalau untuk anak-anak ya. Ini pengetahuan ini harus disampaikan juga untuk ke anak-anak. Selain pahalanya besar, azan itu banyak macamnya. Seperti yang kita dengarkan mungkin ya masjid-masjid ya. Mungkin antum semua ketika di rumah ngedenger azannya sembarangan gitu. Udah tua, terus itu azan napasnya tersengal-sengal, atau ada anak muda azannya sembarangan. Kira-kira yang dirasa kita apa? Oh, siapa sih ini yang azan? Kok gini amat? Makanya hendaknya seluruh masjid yang ada di Indonesia ya, di muka bumi ini, memilih muadzin yang suaranya bagus. Karena Bilal itu ditunjuk dengan segala kelebihannya. Selain lantang, suaranya itu merdu. Itu walaupun emang tahu kamu suara Bilal seperti apa? Iya, kita nggak tahu. Tapi di situ ada riwayatnya. Bilal itu seperti apa azannya, ada riwayatnya. Makanya ada sanad. Jadi azan ini juga bersanad, Pak, sama seperti Al-Qur'an. Sanadnya azan ke Bilal. Nah, seperti ini. Ini Bilal azan ini merupakan panggilan mulia. Jadi masya Allah kita harus senantiasa memperhatikan banget gitu. Siapa muazzinnya kita pilih. Ya, siapa muazzinnya kita pilih, kita seleksi untuk masjid kita. Masjidnya masya Allah. Ini masjidnya sejuk, bersih, wangi, muadzinnya bagus, imamnya bagus. Kira-kira senang nggak orang yang sholat? Bukan senang lagi, seweneng gitu. Kalau kata Kiai Anwar Zaid seperti itu ya. Senangnya luar biasa. Saya itu senang banget kalau ngedenger di masjid itu azannya bagus, imamnya bagus, tentrem gitu. Kalau belum ke masjid kita di rumah Allahu Akbar gitu kan. Itu kan nggak enak rasanya gitu. Terus nanti ketika imam
sembarangan juga imamnya. Aduh ya Allah gitu. Niatnya ibadah, ini terima apa enggak gitu kan. Jadi saya pernah Pak, di suatu kampung itu, imamnya walah subhanallah gitu, nggak mau diganti Pak. Imamnya nggak mau diganti, sudah sepuh nggak mau diganti. Bacanya aduh ya Allah gitu. Apa saya ulang apa enggak gitu kan. Untungnya sholat berjamaah. Coba kalau sholatnya sendiri salah-salah, aduh Allahu a'lam diterima apa enggak. Nah, seperti itu. Jadi masjid muadzinnya mantap, imamnya mantap, jamaahnya pasti ke bawah. Gitu ya. Apalagi Ramadan, nanti ini sebentar lagi Ramadan, perlu diperhatikan. Ramadan momentum sebulan sekali, setahun sekali. Maka harus maksimal. Sama, ya kita harus perhitungan dalam ibadah, Pak. Saya ke masjid, harapannya sholat saya 5 waktu diterima. Gara-gara imamnya salah gitu. Nah nanti tanggungannya siapa? Pak Imam yang nanggung. Muazzinnya nggak enak. Ini gimana gitu kan? Nah ini harus diperhatikan takmir. Masya Allah di sini luar biasa. Jadi saya pernah jadi muazzin di Al-Falah Pak. Selama 3 bulan. 4 bulan lah gitu ya. Tahun lalu saya jadi muazzin di Al-Falah. Singkat cerita saya jadi muazzin. Nah di situ ternyata orang tua saya nggak mengizinkan saya ke Jawa. Makanya saya kembali lagi ke Lampung. Alhamdulillah saya masih punya orang tua satu lagi. Itu saya nurut sama orang tua. Saya pertama pamit sama orang tua, Pak, saya mau ke Jawa. Ngapain, Rip? Saya di masjid kok. Saya di situ jadi muazin, jadi imam. Saya ngajar ngaji. Oke, singkat cerita diizinkan. Dengan beberapa bulan, karena bapak itu paling dekat sama saya. Abah itu umurnya sekarang 99 tahun, Pak. Masih bisa nyangkul, masih bisa gendong anak-anaknya. Masih bisa gendong cucu-cucunya, bukan anak-anaknya. Nah, seperti itu. Udah 3 bulan dia bilang sama kakak, saya sebenarnya nggak ridho sama si Arif itu. Ngapain si Arif ke Jawa-Jawa katanya. Maka dibawa lagi cucunya. Jadi cucunya itu, anak saya itu cucu kesayangan. Kalau mau si Arif itu pergi, pergilah jauh katanya. Tapi jangan dibawa si Fatir. Fatir itu anak saya Pak. Nah kan repot gitu kan. Akhirnya bismillah kalau gitu. Kalau emang abah pengen saya pulang, saya pulang. Karena saya ke Sragen ini izin dari abah, boleh saya berangkat. Nggak boleh, oke saya pulang. Akhirnya saya pulang dengan berat hati, masya Allah. Alhamdulillah sekarang dipertemukan lagi di Sragen. Seperti itu. Nah masuk ke azan. Kita masuk ke macam-macam azan. Azan tuh banyak Pak macamnya Pak. Bisa 10, bisa 100 lagu. Kalau kita bisa mengembangkan. Yang pertama, sama seperti tilawah. Di tilawah ada bayati, azan juga ada bayati. Ada bayati, ada ros, ada hijaz, ada sika, ada nahawan, ada soba, ada jiharkah, ada kurdi. Kurdi itu variasi. Nah itu bisa diolah macam-macam kita, masing-masing kita punya suara yang khas gitu. Jadi kita bisa mengolah. Gitu. Contoh azan bayati. Mungkin bapak-bapak kalau di masjid mungkin azannya itu aja. Makanya nanti anak-anak pondok itu yang bagus suaranya direkrut, jadikan muazin. Kalau masih muda pokoknya biar betah. Kalau perlu carikan orang sini, nikahkan sama orang sini, nggak usah kemana-mana. Nah, gitu. Muazin, imamnya juga seperti itu, nggak usah kemana-mana. Masya Allah imamnya, masya Allah tadi ya. Ustadz ya, barakallah Ustadz. Ya. Luar biasa, enak gitu ya, buat jamaah betah gitu. Imam nggak boleh kemana-mana, gitu. Nggak boleh kerja kalau perlu. Pokoknya kerjanya bang, imamin, ngajarin ngaji. Anak-anak kita harus jadi kayak imamnya. Anak-anak kecil kita punya anak-anak, nah Ustaz, didik anak saya seperti itu. Wah luar biasa kalau masih seperti itu. Yang pertama tadi bayati. Jadi bayati itu, jadi azan itu bukan cuma satu Pak, banyak macamnya. Saya kasih contoh bayati.
Ini suara saya agak habis gitu ya. Saya punya madu. Saya mau minum madu dulu. Di endorse. Enggak sih, ini teman. Ini lulusan Gontor, Pak. Punya madu bagus gitu ya. Ini madu. Saya bukan promo ya. Ini memang dia ngasih saya perjalanan, tahu saya di perjalanan, "Ustaz, antum bawa ini," katanya. Gratis katanya. Enggak usah bayar, enggak usah beli katanya. Nah, seperti ini. Nah, ini namanya Madubi. Ini produk Malaysia, cuma dikemas lagi di Indonesia. Ini lebih bagus daripada di Malaysia. Ini 3. Kalau minum madu itu saya biasanya serak kalau minum madu itu. Apa? Panas ya di sini ya. Tapi ini enggak. Ini ada lemonnya, ada bawang tunggalnya. Ya. Bapak-bapak tahulah khasiat bawang tunggal ya, bawang putih tunggal. Kalau buat yang sudah berkeluarga itu buat vitalitas katanya. Nah, bismillah. Mau disambil ya? Ya, disambil Pak. Nyantai Pak, ini nyantai Pak. Yang di depan ini namanya azan santai. Jadi santai gitu azannya Pak, insyaallah. Masyaallah. Ya, saya izin minum ya Pak ya. Bismillah. Nah, cocok ini. Madu, jahe. Nah, luar biasa. Fabi ayyi alai rabbikum tukadziban. Baik, kita lanjutkan. Jadi yang pertama adalah azan bayati. Azan bayati ini bunyinya seperti ini, Pak. Ini boleh ditiru. Di YouTube saya yang 1,3 juta itu lengkap semua sebenarnya. Tapi masya Allah, itu hanya udah kenangan. Jadi saya buat di YouTube lagi baru 3.900 subscribernya. Nggak apa-apa. Niatnya untuk syiar dakwah. Walaupun kata orang cuma ngonten, iya. Saya bilang iya, itu ngonten dan dakwah. Contohnya Pak seperti ini. Mudah-mudahan suara saya nyampe. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, itu azan bayati. Yang kedua, saya cuma nyontohin Allahu Akbarnya aja ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Agak bindeng kan? Alhamdulillah selama 6 hari perjalanan saya kehujanan terus. Jadi seperti ini, agak pilek. Tapi belum pilek. Mudah-mudahan jangan. Cuma agak bindeng, pusing di sini. Itu tadi adalah azan bayati. Tinggal dikembangkan. Nanti kalau yang belajar tilawah itu nanti dikembangkan bisa azan bayati macam-macam. Banyak di YouTube contohnya, download, hafalkan. Yang kedua tadi azan ros. Azan ros ini banyak ya di kalangan di masjid-masjid lah. Terutama ya Kiai Haji yang terkenal itu Muammar ZA. Itu azannya legendaris. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa divariasikan. Ini hampir nggak kuat saya Pak. Mohon maaf ya Pak ya. Itu azan ros. Ada juga azan Hijaz. Azan Hijaz ini di Mekah. Azan Mekah itu azan Hijaz. Kalau orang Indonesia ada ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan Indosiar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau azan Mekah. Allah
akbar, Allahu akbar. Itu azan Hijaz. Setelah bayati ros Hijaz ada azan Nahwan. Azan Nahwan itu jarang dipakai. Bunyinya kayak gini. Allahu akbar, Allahu akbar. Seperti itu. Hayya 'alas shalah. Dan selanjutnya itu azan Nahwan ya. Bayati, Ros, Hijaz, Nahwan, ada Sika. Nah Sika apalagi jarang banget dipakai, bahkan nggak pernah dipakai. Sika ini azan kayak takbiran suasananya ya. Kalau takbiran kayak mana Pak? Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, seperti itu. Mirip-mirip takbiran. Jadi azan Sika seperti ini. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, seperti itu. Itu azan Sika yang jarang banget dipakai sama kalangan masyarakat pada umumnya. Seperti itu. Itu azan Sika. Selain susah cengkoknya, asing. Dan harus suaranya lantang gitu. Nah, kalau di YouTube saya itu saya buat semuanya santai semua. Jadi versi santai, napas pendek. Nah, seperti itu. Setelah azan Sika ada azan Soba. Nah, azan Soba ini azan yang dia itu teksturnya gitu ya. Jadi lagunya itu lebih ke mengingat azab, mengingat akhirat. Ini azan Soba. Jadi kalau tahu azan, tahu ilmunya azan, itu kalau hatinya lagi gemuruh dia tahu pakai azan apa. Kalau hatinya lagi senang dia tahu pakai azan apa. Lagi jatuh cinta pakai azan apa. Itu bisa Pak. Jadi azan itu menggambarkan karakter ya, lagi sifat kita lagi pada waktu itu, perasaan kita. Itu kalau dia menguasai azan. Nah, soba ini mengingatkan kita ke akhirat. Ada ayat-ayat akhirat, ada ayat-ayat kematian. Intinya sedihlah. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, itu azan Soba. Nah, ini agak kurang maksimal ya. Setelah azan Soba, nah itu ada azan keenam ya. Ada azan Jiharkah. Azan Jiharkah ini anak-anak ini sudah familiar azan Jiharkah ya. Kalau anak-anak sering nonton Upin Ipin, itu ada azan Jiharkah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, itu azan Jiharkah. Dan selanjutnya. Nah, tadi yang Isya tadi saya coba membawakan lagu Kurdi. Mungkin Bapak-bapak udah nggak asing ya dengan azan yang tadi. Biasanya di HP itu banyak ya. Di HP banyak. Lagunya tadi kebetulan lagu Kurdi yang sering pakai nada dering di HP atau di televisi ya. Itu suka ada. Allahu akbar, Allahu
Seperti itu. Dan latihan ini saya latih dari SMP. Jadi saya azan itu dari SMP, Pak. Sampai sekarang saya itu suka azan. Mudah-mudahan ya dengan amalan azan itu ya jadi amalan andalan saya yang bisa memasukkan saya mungkin nanti ke surga. Amin. Nah, karena setiap kita itu, Pak, bukan sholat kita yang memasukkan kita ke surga, bukan sedekah kita, bukan amalan kita, bukan, tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salat, sedekah, apalagi amal soleh yang lain itu hanya jalan. Nah, maka dari itu, dan setiap para sahabat itu punya amalan masing-masing, Pak. Punya amalan andalan masing-masing. Kita contoh sahabat Bilal, amalan andalannya apa selain azan? Wudu. Ya, jadi ketika beliau itu berhadas, ya, beliau langsung wudu dan sholat. Dengan wudu dengan sholatnya dikabarkan, kata Rasulullah apa? Terompahnya sudah ada di surga. Ditanya, wahai Bilal, apa yang kau kerjakan sehingga engkau masih di dunia, tapi terompahmu sudah ada di surga? Kata Bilal, enggak ada ya Rasulullah. Saya cuma ketika saya batal, saya berwudu dan saya sholat 2 rakaat. Itu yang menyebabkan Bilal masuk surga. Kita kasih contoh lagi. Sahabat siapa lagi? Sahabat ya pokoknya semua sahabat itu ada amalan inti yang bisa mereka memasukkan ya, mereka ke dalam surga. Nah, sama, Pak. Kalau kita sanggup, kalau kita bisa setiap pagi mungkin menyisihkan uang 500 perak aja, tapi setiap pagi terus gitu dilakukan dilakukan rutin terus menerus, insya Allah itu menjadi amalan andalan. Karena amalan andalan itu nggak harus besar, tapi sedikit, ya, adwa muha wa ingkolla. Ya, Allah itu suka amalan yang dia itu dikerjakan secara adwam, secara terus menerus walaupun sedikit. Nah, itu hanya 500 perak setiap pagi. Itu mudah-mudahan dengan niatan, ya Allah, jadikan ini amalan andalan saya. Atau sholat duha 2 rakaat, atau qiyamul lail, atau membantu orang, insya Allah diniatkan untuk menjadi amalan andalan, dan itu dilakukan setiap hari sebagaimana Bilal melakukan hal tadi yang menyebabkan Bilal itu masuk surga. Bukan azannya ternyata, Pak, tapi amalan andalan yang dikerjakan oleh Bilal. Nah, dari pemaparan tadi, ya, ini hanya pemaparan aja, karena sifatnya kita sharing, ya Pak, ya, sharing tentang azan. Bahwasanya azan itu masya Allah, ya, amalan yang sangat mulia, sangat besar pahalanya, dan azan itu banyak variasinya. Saya pribadi itu punya sekitar variasi itu 20 lebih, Pak. Dengan nada-nada tadi saya buat variasi itu sekitar 20 nada lebih. Itu belum saya bakukan. Nah, cuma bisa ditengok setiap nada azan saya itu nggak pernah bisa sama, nggak pernah bisa akur. Pasti aja ada cengkok yang lebih, ada yang kurang gitu. Pasti beda. Nah, seperti itu. Nah, dari situ kita ambil kesimpulan bahwasanya yang pertama, seorang muazin harus lebih semangat dalam mengumandangkan azan, terlebih ditunjuk tugas di masjid. Walaupun enggak ditunjuk juga harus semangat. Terus bagaimana dengan kita sudah mengetahui pahalanya, apakah boleh kita berlomba-lomba? Boleh kita berlomba-lomba, tapi kita harus menghargai takmir. Takmir sudah menunjuk, maka yang tidak ditunjuk atau yang belum ditunjuk menghargai keputusan takmir, menghargai muadzin yang ada di masjid. Makanya saya ketika
ketika pengen azan di masjid orang, saya izin ya Pak, saya azan, boleh nggak? Nggak boleh. Kalau nggak boleh nggak, saya nggak maksa. Ya udah, nggak apa-apa. Karena belum kenal. Tapi kalau udah kenal, pasti boleh. Insya Allah boleh. Nah seperti itu. Sama halnya dengan shop pertama. Nah shop pertama ini Pak, coba kita lihat fenomena yang kita rasakan sekarang. Kalau ada shop pertama kosong, kamu aja. Nah itu Pak, itu isar namanya. Isar dalam ketaatan itu nggak boleh Pak. Harusnya sebelum orang-orang menempati shop pertama, lari duluan. Karena pahalanya itu lebih besar shop pertama. Shop pertama. Jadi gini, susunannya gini. Yang paling besar mana? Di belakang imam. Tapi di belakang imam itu harus orang yang keilmuannya itu di bawah imam. Dia bisa baca Quran, dia Qurannya bagus, fikihnya bagus. Sehingga nanti ketika imam itu nanti ada yang salah, nah, yang mengingatkan itu, yang paling wajib mengingatkan itu yang pas di belakang. Yang lain nggak usah gemuruh. Ini saya pernah Pak ngimamin, salah saya baca. Semua orang protes, bukan protes apa? Contohnya gini. Wadduha wadduha. Nah, saya diem. Wah, semua langsung wallaili idza saja. Wah, gitu kan. Oke, wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Diam lagi. Walal akhiratu. Wah, ini. Nah, ini yang membuat kacau. Nah, kita itu ada ini ya, ada SOP-nya, Pak. Sebenarnya yang wajib mengingatkan itu yang di belakang. Kalau yang di belakang nggak sanggup, sampingnya yang kanan. Nggak sanggup, samping kiri. Yang enak, makanya kalau satu jamaah, satu masjid itu belajar enak. Nggak gemuruh. Semua yang belakang ikut-ikutan sholat Jumat semuanya kan. Yang paling belakang walaili itu saja gitu, seperti itu. Untung enggak kul huwaili, enggak seperti itu ya. Nah seperti itu. Jadi di belakang ya, jadi urutan itu pahala, dan yang mengingatkan ketika imam salah itu yang paling belakang nih, pahalanya paling besar. Yang kedua yang kanan, ketiga kiri, terus seperti itu. Sama halnya sop sholat seperti itu. Terus nanti sop kedua juga dari tengah, kanan kiri terus. Sop ketiga juga dari tengah. Ini ada dua sop. Ada orang baru, nah dia sholat di paling kanan. Nah itu nggak diperkenankan. Atau sholat paling kiri, mojok gitu. Nah, itu buat bingung nanti orang yang datang, ini mau ke sana apa mau ke sana nih gitu kan. Yang harusnya di tengah ya harus ke sana. Nah, jadi seperti itu urutan soft gitu ya. Yang pertama di tengah, pertama imam, kedua di belakang imam, ketiga samping kanan, samping kiri, kanan kiri, seimbang ke bawah, ke belakang. Gitu lagi, terus seperti itu. Kecuali Masjidil Haram, Mekah maupun Madinah. Karena terlalu banyak, jadi itu rukhsah. Kalau bapak-bapak nanti saya doakan, mudah-mudahan bisa umroh, bisa haji tahun ini. Minimal umroh tahun 2025, amin. Kita ke sana, atau bapak-bapak nanti ke sana, nanti bapak akan melihat fenomena. Ada yang sholat di jalan, ada yang sholat di sana, sok belum penuh, sholat di belakang. Itu rukhsah. Lagi sholat tahu-tahu ibu-ibu di depan kita. Nah itu rukhsah. Karena saking padatnya, miliaran, jutaan sampai miliaran orang ada di situ. Apalagi haji. Nah ini makanya saya pengen banget berangkat haji, Pak. Jadi ceritanya itu saya itu 2022. Saya itu diajakin haji, Pak. 30 juta. Haji apa 30 juta? Itu teman-teman udah bilang, hati-hati Rip gitu. 30 juta. Karena saya tuh pengen gitu haji, bismillah ya Allah, mau ditipu mau enggak gitu kan. Mudah-mudahan saya mabrur sebelum haji gitu. Nih, kesungguhan saya. Saya bayar 30 juta, sama saya bawa orang tua abah itu. Saya mau menghajikan abah. Kalau umroh sudah saya umrohkan. Saya pengen ya Allah menghajikan orang tua. Nih,
saya punya uang. Jadi saya itu kerja keras gitu, ngumpulin berbulan-bulan itu uang, dapatlah saya 60 juta, saya kasihkan 60 juta. Kapan berangkatnya? 2023 katanya. 2023, set pas waktunya ternyata nggak berangkat. Allahu Akbar. Oke, berarti 2024 saya masih husnuzon. Kemarin berarti kan. Pas 2024 saya tanya, saya tagih, orangnya hilang, Pak. Allahu Akbar, ya Allah gitu. Mana saya bawa teman-teman saya 11 orang itu ikut-ikutan daftar. Jadi yang ketemuan siapa? Kamu, Rip, katanya. Kamu yang ngajak saya, karena kamu saya itu ikut. Sekarang balikin uang saya, Pak. Kan uangnya ditransfer sama beliau. Pokoknya saya nggak mau tahu, balikin, katanya. Akhirnya saya gupek, Pak. 11 orang kali 30 juta, 330 juta. Pusing saya, Masya Allah. Ditambah akun YouTube kebenet gitu kan. Allah Karim kan. Akhirnya Pak, saya diskusi sama istri, Neng, saya mau perjalanan ke Mekah. Pakai apa? Emang punya duit? Silahkan kalau insya Allah. Kalau punya duit mas, saya emang nggak ngelarang. Nggak punya duit. Jadi saya kemarin tuh habis-habisan, Pak. Habis semuanya. Ya YouTube, ya tadi ketipu itu kan. Akhirnya saya itu bawa beban lah. Oke, saya berdua sama bapak 60 juta. Tapi beban di belakang saya 330 juta. Uang dari mana Gusti gitu kan. Akhirnya saya nggak punya, udah habis tuh YouTube habis. Saya ada kamera, saya jual 3 juta. Saya bilang, nih Neng, buat kamu 1 juta. 2 juta saya pakai perjalanan ke Mekah. Ngimpi gitu kan. Bismillah kata saya. Akhirnya apa? Saya posting pengen beli motor, dikasih motor. Oh berarti ini jalan dari Allah, insya Allah gitu kan. Walaupun startnya dari Blitar, Bismillah. Bismillah ya Allah, mampukan. Jadi saya izin sama istri berangkat. Baik, seperti itu ya cerita tentang perjalanan saya bisa sampai ke sini, dan cerita dan sedikit penjelasan tentang seputar muadzin dan adzan. Silakan bapak-bapak, mungkin kita sharing ya. Ada pertanyaan atau ada yang harus diluruskan dari pemahaman saya persilakan. Oke, demikian tadi paparan mengenai azan yang telah disampaikan oleh Ustaz Arif, yang mana azan itu memang pahalanya besar sekali. Yang untuk selanjutnya barangkali para jamaah atau muadzin yang ingin sharing atau ingin bertanya mengenai azan, baik itu teknik-teknik yang diinginkan, contohnya untuk mengindahkan suara atau pengen cengkok gini, bisa ditanyakan pada Ustadz Arif. Yang pertama memang saya mau tanya Ustadz, mungkin semua muadzin menginginkan hal ini. Apa trik bagaimana supaya napas itu bisa panjang? Apalagi muadzin-muadzin yang di masjid-masjid itu rata-rata kan orang manula semua ya Ustadz ya. Jadi suaranya udah ngalor ngidul gampangnya gitu. Kecuali kalau anak-anak muda gitu suaranya masih bagus. Seperti saya sudah termasuk manula maksudnya ya. Untuk suara yang lebih bagus itu memang susah. Ya, itu makanya mohon resep, mohon resep bagaimana seusia saya ini, mungkin yang teman-teman yang lain bisa mempunyai suara yang bukan yang bagus, ya syukur-syukur bisa bagus, suara bisa panjang gitu. Mungkin ada resep barangkali apa gitu, minuman apa segala macam gitu. Kami mohon nasihatnya Ustaz. Demikian. Oke. Baik, ini pertanyaan ini hampir setiap saya live, setiap saya buat video itu ditanyakan, dan alhamdulillah saya nggak bosan-bosan menjawab. Itu kan, nah itu jadi masalah adalah
semua orang pengen bisa azan, tapi nggak semua orang bisa azan atau dikaruniai suara yang bagus. Sebenarnya suara yang bagus itu bisa dibuat, belajar. Karena cerita dulu saya itu nggak bisa azan, Pak, nggak bisa azan, terus diolok-olok sama teman-teman. Akhirnya saya latihan dan masya Allah saya bisa azan. Bahkan sampai sekarang saya azan. Seperti itu. Nah ini latihan yang pertama. Memang kalau alam itu nggak bisa dilawan. Ya tadi mungkin umur itu nggak bisa dilawan. Tapi kita bisanya mengikuti. Ya, gimana kalau udah umur seperti ini? Apakah bisa suaranya bagus? Minimal suaranya jelas. Itu aja. Kalau faktor U itu udah nggak bisa ditawar, tapi bisa diminimalisir. Ya kalau pengen suaranya bagus, ini suaranya yang sudah biasa. Yang pertama, mungkin buat imam, buat muazin. Kalau suaranya pengen lembut, coba embunkan air setiap hari. Jadi mau tidur, kira-kira di Tupperware ya, atau di botol lah, 3 gelas 4 gelas. Nah, taruh di luar, tapi jangan di pinggir jalan, banyak debu. Di luar rumah atau di semak-semak gitu ya. Kalau di kampung enak gitu. Tapi gimana? Ini di kota nih, di jalan, ditutup nggak apa-apa. Pakai botol, yang penting nyerap aja gitu. Pakai botol kayak gini ya, beling kayak gini ya. Nah, botol bekas apa namanya? Sirup ya. Nah, 2 lah itu. Nah nanti sebelum tidur taruh. Ini yang saya lakukan. Dan ini manjur. Ini sudah tidak diragukan lagi. Tapi memang lama. Kalau alami itu lama Pak. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Harus sabar. Terus dilakukan. Jangan putus-putus. Kalau bisa minimal seminggu 5 kali lah. Gitu ya. Tiap hari lebih bagus. Nanti ketika bangun tidur, jangan ke kamar mandi dulu, jangan buang air dulu, tapi samperin tuh air yang kita embunkan tadi. Serak, banyak lendir, insya Allah hilang. Nanti suaranya jadi lembut. Nah bangun tidur langsung minum. Duduk, bismillah, kita ambil sunnahnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim, minum. Klek. Alhamdulillah. Tarik nafas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Klek. Alhamdulillah. Yang ketiga, tarik nafas dalam-dalam. 1 botol itu Pak, minum. Klek, 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 klek. Jangan putus. Klek, 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 sampai habis, sampai muntah biasanya. Biasanya pertama muntah. Karena itu enak Pak. Kalau air embun asli enak. Ini bagus di perkampungan, tapi nggak apa-apa di kota nggak seberapa enak. Iyalah enak, 4 gelas ya diminum sekaligus. Glek 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 sampai habis. Tahan. Nah, nanti beberapa jam kemudian beser biasanya. Nah, itu bagus Pak. Bagus buat lambung, bagus gitu ya. Yang sehat ini apa? Yang apa? Ginjalnya sehat ya, bagus buat ginjal. Nah, seperti itu. Banyak lah. Terus bisa dahak, bisa hilang, terkikis lama-kelama. Nah itu yang pertama, mengembunkan air. Yang kedua, latihan. Nah kalau mau latihan suaranya merdu bagus, sambil latihan sambil ngemut lada. Tahu lada ya Pak? Lada kecil, bukan merica. Lada, merica ya. Kalau merica itu yang bau itu, lada ya. Apa ya namanya ya? Lada. Bukan ketumbar. Merica ya. Iya benar, merica ya. Yang pedas itu ya. Iya benar merica. Ketumbar yang bau itu. 2 atau 3 atau 1 lah. Dimut. Jangan digigit dulu sampai lunak. Dimut sambil latihan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kurang bagus nih. Jadi kita download dulu satu nada azan yang mau kita hafalkan nadanya. Contoh Mekah. Di video Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Suara kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, nggak mirip. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kurang mirip. Terus latihan sambil ngemut. Mulai ngangkat suara, kan suara kita kan masih malu-malu tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kurang bagus. Terus semakin kencang, naikin lagi suaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus lagi, naikin lagi. Kalau bisa naik lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, ini sudah suara saya udah habis nih. Di titik penghabisan ini. Kalau lagi sehat kuat, Pak. Nah, juga faktor alam juga. Musim gitu ya, batuk gitu kan, itu juga mempengaruhi. Kesehatan juga mempengaruhi. Makanya ada yang nanya, merokok mempengaruhi suara enggak? Saya bilang enggak. Rokok itu pengaruhnya pada kesehatan. Kalau badan enggak sehat, yakin enggak bisa azan. Tapi kalau ngerokok sehat, bisa azan gitu. Tapi saya sendiri nggak pernah ngerokok, alhamdulillah. Dari kecil nggak pernah ngerokok. Pernah nyoba-nyoba, nggak nemu nikmatnya. Alhamdulillah nggak Allah kasih nikmatan saya ngerokok. Jadi teman saya itu ngerokok semua, Pak. Ayo Rip ngerokok. Nggak kan saya bilang. Saya bukan masalah nggak bilang-bilang ya. Bilang-bilang sana sama bapak saya, nggak bakal kena marah. Ya. Saya itu nggak suka ngerokok, boro-boro saya ngerokok, deket orang ngerokok aja saya nggak mau. Makanya kalian ngerokok, saya pasti pergi gitu. Seperti itu. Saya coba ngerokok, apa enaknya gitu. Saya beli sebungkus karena saya penasaran. Saya habisin sebungkus itu kan, tapi berapa hari gitu ya, nggak langsung habis. Sehari saya coba, nggak enak. Besoknya lagi coba. Gak, kata teman-teman ngerokoknya sambil di WC Rip, enak katanya. Saya coba nggak enak, nggak ada enaknya. Akhirnya apa? Saya kasih temen, nih bohong kamu, nggak enak ngerokok itu. Udah, mulai sekarang saya nggak bakalan mau ngerokok sampai sekarang. Alhamdulillah, Pak, saya nggak ketemu enak yang ngerokok. Seperti itu. Itu pertanyaan saya jawab. Apakah ngerokok pengaruh kepada suara? Enggak. Rokok itu pengaruh pada kesehatan gitu aja. Kalau nggak sehat nggak bisa azan. Nah, itu yang kedua ya. Latihan dengan nada yang tinggi, terus kita mut. Nah, nanti ketika udah lembut, kita gigit, krek, kita makan. Telan. Nah, coba rasakan, Pak. Habis jerit-jerit, makan lada. Nanti suaranya itu akan apa? Kalau kata bahasa Sundanya bentes apa tuh? Nyaring gitu ya. Nyaring nanti, Pak. Bisa dicoba. Ya, jadi tadi air diembunkan, lada gitu kan. Selanjutnya apa? Yang terpenting itu latihan. Terbiasa ngedenger, terbiasa latihan. Nanti juga suaranya bagus. Seperti itu. Latihan terus dicoba. Ratusan kali, ribuan kali nggak masalah. Saya bahkan sampai sekarang, Pak, kalau lagi naik mobil gitu ya, nyupir, lagi motoran, saya azan aja di motor itu. Nggak kerasa, tahu tuh capek gitu kan, minum. Nah, minum hindari es. Wah, enak banget minum es tuh. Makan bakso, minum es, wah enak banget. Hindari minum es. Es itu buat seret. Yang bagus apa? Yang bagus itu air anget atau air panas. Boleh jeruk nipis panas tanpa gula, boleh teh panas tanpa gula. Ngopi boleh nggak? Oh, bagus. Ngopi itu bagus, Pak, buat kesehatan. Tapi jangan banyak-banyak. Buat kesehatan suara. Ngopi itu menghaluskan suara loh, Pak. Tapi tanpa gula. Dan dedaknya jangan dimakan. Nah, itu seret nanti ada. Jadi ngopi, aduk, itu kan bubuknya itu kan masih ya. Digoyang-goyangin kayak gini, insya Allah ke bawah dia. Nggak usah disuruh ke bawah gitu kan, gitu nggak usah. Cukup digeduk-geduk kayak gini, insya Allah nanti ampasnya itu ke bawah. Nah, tinggal airnya minum. Bismillah.
tanpa gula, panas-panas, enak, tanpa rokok. Wah enak banget ngopi. Kalau tambah gorengan mah gimana? Wah enak, tambah gorengan, tapi rusak suaranya. Gorengan boleh nggak? Boleh. Nggak ada makanan minuman pantang itu nggak ada. Yang ada itu dikurangi. Es juga boleh, tapi dikurangi. Nah, kalau mau suaranya bagus memang seperti itu. Banyak pantangnya. Bukan pantang sih, dikurangi. Boleh makan gorengan sedikit aja. Boleh minum es sedikit aja. Ya, seperti itu. Yang terpenting itu latihan. Itu aja, Pak De. Insya Allah. Di Masjidil Haram itu kan ada Syekh siapa Ali Mula ya. Masih azan. Udah tua. Berapa umurnya? 70-an lebih ya. Azannya masih. Yang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan Syekh Ali Mula. Insya Allah bisa. Untuk imam ya tadi, untuk suara itu azan, muadzin, imam itu satu paket. Muadzin, azan, terus tilawah satu paket. Ya. Karena yang dipakai itu vokal. Nah, orang yang azan, orang yang imam itu bisa nyanyi. Bagus kalau suruh nyanyi. Tapi seorang penyanyi suruh azan, suruh imam belum tentu bagus. Raja dangdut siapa? Rhoma Irama. Antum pernah nggak ngedenger Rhoma Irama baca Quran? Kayak lagu dangdut gitu kan, aneh gitu kan. Ya. Ada gimana gitu kan. Terus banyak lagi artis-artis ya, bagus nyanyinya. Kenapa bagus? Karena ditutupi, disamarkan sama musik. Coba tanpa musik, jelek Pak. Tapi kalau seorang imam, seorang muazin suruh nyanyi, insya Allah jangan diragukan, bagus suaranya. Karena sudah terlatih. Seperti itu. Tapi kita gunakan enggak buat nyanyi ya. Imam nyanyi kan lucu gitu kan. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Maka silakan yang ada ditanyakan Ustaz. Barangkali kalau mau Ustaz bisa dicek kesalahannya dikoreksi. Maka silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz. Ya. Saya sering adzan itu pakai adzan saya sendiri, terus saya coba niru adzan di YouTube itu pasti suaranya nggak sampai gitu. Terus kalau saya rendahkan itu kadang suara yang terendah nanti suaranya habis gitu. Itu gimana cara ngatur itu, masih bisa diakali, masih bisa dilatih atau enggak gitu loh. Kalau napas saya agak panjang bisa, cuma oktav saya, nada saya itu hanya sedikit gitu loh. Kalau ditinggikan nanti suaranya kayak ayam dicekek itu. Tapi kalau direndahkan itu kayak orang tua gitu loh suaranya. Iya. Itu gimana ngaturnya supaya bisa pas gitu dan bisa ngakali, bisa suaranya lebih enak, itu gimana? Ya. Baik, masya Allah. Ini juga menjadi menjadi masalah. Kadang-kadang saya juga seperti itu. Kalau lagu baru saya pelajari, pas nyoba, pas latihan oke. Mantap itu pas latihan. Pas megang mic itu beda, gitu kan Pak? Nah, makanya di tutorial saya itu, jadi contohnya lagu apa Pak? Azan apa? Kurdi lah gitu ya. Contoh azan Kurdi, lagunya itu tinggi. Nah, saya buat versi saya. Yang pertama itu Pak, dibuat versi kita masing-masing. Jadi nggak mungkin sama, karena kita beda-beda. Langka lah orang bisa plek sama itu langka. Nah, dibuat versi beda. Ada azan itu Ahmad Jazili namanya. Azannya mirip kayak yang Isya tadi, tapi beda. Agak sedikit beda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita buat versi. Aslinya nggak kayak gitu. Ini suara saya aja. Jadi kita buat versi kita. Kalau nadanya tinggi,
kita rendahin. Kayak azan Mekah itu kan saya buat versi. Azan aslinya kan tinggi banget. Dibuat aja versi santainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kependekan kayak orang tua, nah berarti kita buat standar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi solusinya adalah ngikutin suara kita, jangan ngikutin yang punya azan. Oke, kita menirukan gaya azan yang kita tirukan itu kan, tapi kita buat versi kita, itu caranya. Kalau memang kepanjangan kita buat pendek. Kalau memang ketinggian kita turunin sedikit, jangan terlalu turun juga, jangan terlalu tinggi, sehingga napas kita sampai. Dan kenapa ketika kita latihan kita udah mantap, pas praktek ternyata jauh gitu kan, nggak sesuai ekspektasi gitu kan, itu karena tidak biasa. Nah besok coba lagi, nggak berhasil, coba lagi 100 kali, 200 kali, 1000 kali gitu, seperti itu. Saya pun demikian. Saya tuh penasaran. Saya pernah waktu itu azan saya ngikuti azan Mevlan Kurtisi. Nah ada namanya Mevlan Kurtisi. Itu saya coba Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kok kurang mirip gitu kan? Pas asyhadu alla ilaha illallah lupa. Lagunya gimana nih? Akhirnya buat sendiri karena udah terlanjur kan. Asyhadu alla ilaha illallah. Aduh, udah kacau. Kan seperti itu. Ya. Makanya harus terbiasa. Diulang dong. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya saya dengar lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus, ini bisa nih. Nyoba praktek lagi. Ternyata nggak sesuai lagi. Hampir putus asa kan? Dicoba terus akhirnya bisa. Gitu sih. Gitu ya Pak ya. Jadi nyobanya jangan sekali, 2 kali, 10 kali, tapi 100 kali itu. Insya Allah nanti bisa. Dan dibuat versi kita masing-masing. Boleh dipraktekkan ya Pak ya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau tanya? Ada lagi yang mau tanya? Ini Pak De. Terima kasih. Kadang-kadang soal adzan ini ada yang nanya gini. Itu kan bahasa Arab katanya. Terus lafadznya itu melebihi batas. Ya, betul. Secara Tajwid. ilmu tajwid. Untuk menjelaskan ketika ada pertanyaan seperti itu gimana? Baik. Masya Allah, ini juga benar. Ya, ini persoalan ini selalu berulang. Azan gak usah panjang-panjang. Itu melebihi tajwid. Azan itu lebih ke syiar atau syair. Azan itu. Makanya ada nada-nada seperti itu. Walaupun lebih tajwid, selama tidak merubah makhraj, itu nggak masalah. Nah, terus gimana azan Mekah? Nah, kita itu kan punya lahjah. Lahjah itu punya kebiasaan. Nah, di Arab itu kebiasaan seperti itu. Jadi, Allahu Akbar itu sebenarnya nggak sesuai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu nggak sesuai, tapi dia lahjah itu dibenarkan. Kenapa? Karena syair. Jadi jawabannya seperti ini. Nggak usah dilebih-lebihkan itu tajwid. Coba yang suruh ngomong kayak gitu, yang ngomong, coba praktekkan yang benar bagaimana. Coba azan sesuai tajwid nih. Saya contohkan azan sesuai tajwid.
Allahu Akbar Allah. Kelebihan. Allahu Akbar Allahu Akbar. Allahu Akbar Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi gitu aja. Itu azan sesuai tajwid. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. As-salatu khairum minan naum. Nah, as-salatu khairum minan naum, nanti ada pertanyaan lagi. Kembali lagi tanya. As-salatu khairum minan naum, naumnya jangan dipanjangin. Nah, seperti itu ya. Kalau dipanjangin nanti nyuruh tidur. Itu cocokologi namanya. Naum itu sebenarnya harus panjang. Kenapa? Kalau masuk ke ilmu tajwid itu namanya mad lain. Itu harus panjang. Naum katanya suruh ngikutin tajwid, tapi naumnya nggak boleh panjang. Ini gimana sih sebenarnya gitu kan? Jadi yang pertama jawabannya adalah azan itu adalah syair. Makanya boleh dilebihkan. Hayya 'alas shalah. Boleh lebih. Yang penting shad dibaca shad, kha dibaca kha, ha dibaca ha, ya, sya dibaca sya. Jangan menyalahi kaidah. Kayak tadi makhraj. Contoh gini. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu menyalahi kaidah. Atau Allahu Akbar Allahu Akbar. Kalau anak-anak sekarang seperti itu. Nah, itu menyalahi. Jadi azan dipanjangin nggak apa-apa karena azan merupakan syair, salah satu syair gitu ya. Yang kedua, azan pakai tajwid, boleh azan pakai tajwid. Ya, tapi kalau mau panjangin berarti kita juga boleh. Yang nggak boleh itu beda makharijul hurufnya, nggak sesuai makharijul hurufnya. Itu. Jadi seperti itu jawabannya. Sekali lagi, azan pakai tajwid boleh. Adapun dipanjangin juga boleh karena azan itu syair. Yang nggak boleh itu makharijul hurufnya yang beda. Seperti itu, Pak. Boleh tambah? Boleh. Dulu saya pernah belajar azan juga. Ya. Itu guru saya itu ngasih kunci. Katanya lafaz pertama itu harus ujungnya naik. Yang kedua Turun. Itu namanya kunci. Ya, betul. Azan itu ada kuncinya. Kalau pertamanya naik, yang kedua datar. Kalau yang pertama datar, naik. Supaya apa? Supaya serasi. Jangan dibalik juga. Contoh gini. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu kan harusnya ke yang pertama. Asyhadu an la ilaha illallah. Namanya jawabul jawab. Gitu. Jangan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama. Bingung yang kedua. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Nah, jadi enggak sesuai. Jadi ada jawabul jawab. Kalau yang pertamanya tinggi, yang kedua harus datar atau turun. Kalau yang pertama turun, yang kedua harus tinggi. Saya contohkan. Allahu Akbar Allahu Akbar. Tinggi kan? Yang kedua, Allahu Akbar Allahu Akbar. Rendah. Hayya 'alas shalah. Tinggi. Yang kedua, hayya 'alas shalah. Datar. Jadi jawabul jawab. Seperti itu. Jadi
saling menjawab. Pertanyaan, jawaban, pertanyaan, jawaban. Enaknya seperti itu. Supaya azan kita itu berirama. Nah, terima kasih gitu. Insyaallah jelas Pak ya. Ya. Ada lagi? Sama ini tadi saya mendapatkan penjelasan yang mirip dengan apa yang dilakukan oleh guru saya sama saya. Ah, masya Allah, tabarakallah. Air di ubun kan? Ah ya. Itu kalau saya di karantina dulu, itu memang begitu. Tiap malam itu dikumpulkan air. Sama mungkin tadi terlewatkan atau mungkin beda. Itu ada kalau di sini apa daun untuk minang itu. Oh, sirih. Itu entah namanya bunganya atau buahnya saya nggak tahu. Tapi ada kayak cabai Jawa. Ya. Itu dulu saya disuruh makan itu, disuruh ngunyah itu. Berarti beda versi. Kalau saya tadi apa namanya lada atau apa? Yeah. Merica. Nah itu, nah ya pedes sama. Iya itu ya apa karena memang waktu itu saya masih anak-anak ya. Tapi apa namanya khasiatnya itu luar biasa. Iya. Suara itu jadi bersih. Ya betul. Itu memang mudah dikunyah tapi susah ditelan. Ya. Karena emang tenggorokan kita itu kayak nolak aja. Tapi sekali bisa itu khasiatnya luar biasa. Ya. Dan itu kalau sering dilakukan bagus banget. Kayaknya kayak gurah gitu mungkin ya. Iya, itu gurah alami tapi nggak menyiksa. Itu memang ramuan itu dari apa orang tua terdahulu seperti itu. Makanya boleh dicoba. Itu sehat dan juga efeknya bagus. Tapi harus rutin gitu. Jangan sekali-sekali. Rutin dan banyak latihan. Itu, insyaallah. Benar itu yang terpenting latihannya itu. Yang terpenting adalah latihan. Seperti itu. Ada lagi? Yang lain mungkin? Ya Ustaz, Masya Allah. Imam kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Siap. Mungkin apa namanya menjadi ketakutan kebanyakan orang. Iya. Dia ini jarang azan. Jadi ketika subuh. Ya. Padahal waktu subuh, asar, maghrib, isya itu suaranya normal. Iya. Nah, ketika waktu subuh nadanya berat. Kan sering terjadi tuh. Jadi orang-orang yang nggak biasa azan itu akan menghindari nada tinggi, pakainya nada rendah. Iya. Ini bisa terjadi karena apa Ustaz? Kalau misalkan zuhurnya nadanya tinggi, misalkan saya contohkan saya. Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata tapi sukunya beda. Iya. Sukunya tiba-tiba berat gitu. Dia nggak bisa mengeluarkan suara tinggi. Ya, Itu kenapa Ustaz? Iya, baik. Mungkin banyak bapak-bapak yang di luar sana apa namanya ketika ingin nada tinggi tapi nggak bisa keluar. Dihindari lah nada tingginya gitu. Bahkan di tenggorokan itu katanya Ada yang ganjel gitu ya. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya sama ya. Ini ya itu tadi hukum alam. Hukum alam itu tidak bisa dilawan kecuali diikuti. Saya pun kadang-kadang seperti itu. Nah, sebenarnya ketika kita azan, ketika pagi atau zuhur, asar, maghrib, isya kuat. Nah di subuh
tahu-tahu melempas suara kita. Yang pertama adalah karena kita istirahat gitu kan, ditidurkan itu terlalu panjang, jadi nggak beraktivitas sehingga kita istirahat tuh. Istirahat, pas istirahat kita bangun mepet waktu subuh. Akhirnya kita azan, kaget, suara kita juga kaget. Harusnya ada pemanasan dulu. Makanya seyogyanya ketika seorang muazin itu 1 jam sebelum azan itu udah bangun, atau 2 jam lah. Dia bisa sholat tahajud dulu atau mandi dulu. Pemanasannya itu sholat tahajud, tilawah, kalau bisa makan gitu kan. Nah nanti ketika dia sudah melakukan hal itu, seperti hal yang dia lakukan ketika siang beraktivitas, insya Allah azannya kuat. Itu pengalaman saya. Nah saya pun ketika subuh biasanya kalau telat aja, telat setengah jam seumpamanya. Nah saya mandi dulu. Setelah selesai mandi, saya belum baca Quran, tahu-tahu sudah azan. Yuk azan. Saya azan, berat. Gitu. Makanya harus ada aktivitas yang kita lakukan 1 jam sebelum azan subuh. Gitu Ustaz. Insya Allah suaranya walaupun enggak normal-normal seperti siang, insya Allah masih bisa narik gitu suaranya. Gitu. Sama saya juga seperti itu. Jadi memang itu hukum alam. Jadi tinggal diikuti aja. Begitu Ustaz ya. Barangkali masih ada perlu ditanyakan. Yang terakhir, barangkali ada yang ditanyakan. Terakhir ya Pak ya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan yang terkadang mengganjal bagi saya gini, Ustaz. Saya pas jalan di suatu daerah, itu yang ada itu pakai lagunya seperti lagu apa ya? Jawa. Lagu seperti yang menurut saya kalau orang Jawa ya, orang Jawa seperti itu. Gimana Ustaz? Itu yang mungkin kalau orang umum yang nggak pernah dengar itu kan jadi aneh. Iya. Betul. Bagaimana itu Ustaz? Terus yang kedua tadi kayaknya udah ada. Tadi kan ada beberapa orang yang beranggapan kalau azan itu nggak perlu dilakukan. Tadi kan kita udah jawabnya. Itu aja Ustaz. Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan azan Jawa lah gitu ya contohnya. Nah, kembali lagi, yaitu lahjah, kebiasaan, kultur. Kalau azan Jawa itu dipakai di selain Jawa, di luar Jawa, seumpamanya dipakai di Lampung, itu pasti akan rancu, akan menimbulkan kegaduhan. Tapi kalau azan Jawa itu memang terbiasa dikumandangkan di daerah Jawa, ya itu sudah menjadi kebiasaan. Jadi nggak ada yang aneh di situ. Nah, kembali ke hukum. Hukumnya boleh nggak? Jawabannya boleh. Boleh. Tapi memang untuk digunakan di daerah yang biasa menggunakan lagam itu. Karena dulu kan semua disindenin gitu kan. Sampai azan juga akhirnya ke bawah-bawah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gitu ya. Itu azan Jawa. Contoh lagi, ya asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Gimana Pak? Gimana kalau azan seperti itu? Saya sering diledek tuh di Al-Falah. Saat azan Jawa gitu kan. Saya bilang, waduh gitu kan. Takut saya digebukin sama orang gitu kan. Gimana? Seperti itu kan Pak kurang lebih kan? Ya. Saya pernah ngedenger azan itu. Kata-kata, wih keren gitu. Saya dengerin, akhirnya saya ikutin gitu.
Tapi nggak saya praktek. Saya belum pernah mempraktekkan azan Jawa di masjid manapun. Saya pernah azan di Jogja di Keraton itu juga pakai azan Kurdi, nggak pakai azan Jawa. Jadi unik gitu. Saya seneng gitu ngedengernya gitu, tapi bukan untuk dikonsumsi di khalayak gitu. Itu bakal jadi apa? Bakal jadi rame. Kayak waktu mungkin zaman kapan itu ya, yang tilawah pakai nada Jawa itu ya, kan rame itu ya Pak ya. Itu sebenarnya saya menanggapi kalau itu tilawahnya itu dipakai di tempat-tempat orang Jawa, di kejawen gitu, itu nggak masalah. Tapi masalahnya itu nasional. Di nasional itu bukan hanya orang Jawa aja, ada orang Lampung, ada orang Dayak, ada orang Aceh. Akhirnya menimbulkan gaduh seperti itu. Kalau hukumnya sendiri tergantung kebiasaan yang ada di daerah tersebut. Gitu ya Pak ya. Sama tadi apa Pak? Satu lagi Pak? Ada beberapa yang beranggapan azan yang perlu dilakukan. Oh iya, azan nggak perlu dilakukan. Itu anggapan itu kan hanya anggapan aja. Sedangkan ya ada di tempat saya itu ada Pak. Saya pernah itu dimarah saya. Apa lagu azan kok dinyanyiin? Padahal orang-orang apaan bagus kok enak ngedengernya gitu kan. Nah bapak ini gitu. Jadi azan itu dia azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini yang mau jihad apa gitu kan. Gitu azan sampai kayak gitu. Kayak di Al Zaitun. Jadi Al Zaitun itu kan sempat rame. Sebelum Al Zaitun rame itu saya pernah Pak azan kayak ngelihat dan saya dimarahin langsung. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Katanya marah-marah bagaimana gitu kan. Hayya 'alas shalah gitu kan. Di batin saya sekalian Pak tuh naik ke tiang tuh ke tiang tinggi azan seperti itu. Nah, jadi secara normal kita, secara kemanusiawian gitu. Kira-kira ketika saya azan tadi teriak-teriak kayak gitu, Bapak bisa nerima nggak? Enggak, walaupun Bapak ya memang azan harus kayak gitu. Sebenarnya di hati kita juga nggak enak gitu kan. Dibandingkan dengan contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira bisa nerima yang mana Pak? Kalau pengen tahu, tanya anak kecil aja udah gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar sambil melotot-melotot itu. Anak kecil. Nah, kalau anak kecil gitu ngeliatin terus senyum-senyum bagus gitu, itu berarti bagus. Tapi kalau anak kecil takut, nah berarti itu ada yang salah gitu dengan azan. Yang gitu aja. Gitu. Jadi boleh nggak azan seperti itu? Boleh. Azan dengan tajwid. Sekalian aja kalau mau azan dengan tajwid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu lebih enak malah daripada teriak-teriak seperti itu. Gitu ya. Insyaallah. Cukup? Ada lagi? Satu lagi. Oke, satu lagi. Demikian Ustaz. Saya sebetulnya dari SMP itu pengen juga jadi muadzin, tapi ternyata Insyaallah. tidak jadi. Allah Akbar. Tapi betul seperti yang dikatakan Ustaz, bahwa orang yang insya Allah adanya bagus mungkin nyanyi bagus. Iya. Nah, saya merasa nyanyi saya ya tidak terlalu jelek waktu itu ya. Iya. Saya senang nyanyi, jadi guru senang nyanyi. Iya. Nah ternyata maka ketika di sekolah SMP itu dimulai ada sholat Jumat gitu. Nah saya semangat, kelas saya daftarkan jadi ada. Nah ternyata saya coba sekali. Ternyata suara saya itu terlalu pendek, bukan hanya pendek tapi sangat atau terlalu pendek. Sehingga kalau saya membayangkan Mas Darno ini ada, mungkin saya berhenti 2 atau 3 kali, oke. Padahal kalau tidak satu nafas itu kan tidak bagus. Nah, andaikan nanti ada mungkin ya yang suaranya pendek itu bagaimana supaya bisa mungkin menjadi muadzin. Terima kasih. Baik, Masya Allah ini.
Nah, makanya di tutorial saya itu semua azan saya buat nafas pendek gitu. Semua azan saya buat nafas pendek. Azan Mekah nafas pendek. Karena itu pengalaman kita semua. Pengen azan tapi nggak bisa. Tutorial azan. Contoh tadi azan Mekah. Allah, kalau azan Mekah kan panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita buat nafas pendeknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, insya Allah hemat tuh napasnya. Nah, ini juga jawaban tadi. Semua orang pengen azan, pengen dapat pahala azan, tapi nggak semua orang dikaruniai suara yang bagus, suara yang panjang. Terus gimana? Nah, pada zaman dulu, ketika Rasulullah SAW menunjuk Bilal, dan Rasulullah itu kan bilang yang tadi, hadis yang tadi, lau ya'lamun nas ma fi nida wa sufil awal thumma la yajidu hatta ayastahimu lastahamu alaihi. Nah, ketika Rasulullah SAW mengeluarkan kata-kata seperti itu, para sahabat protes. Ya Rasulullah, enak banget Bilal dapat pahala besar. Kami juga pengen. Nah, itu bedanya zaman dulu dengan zaman sekarang gitu kan. Kami juga pengen berlomba-lomba seperti Bilal. Masa cuma Bilal aja yang ditunjuk sebagai muadzin? Rasulullah senyum. Rasulullah bilang kayak gini, Bilal memiliki keutamaan, memiliki suara lantang dan bagus. Nah, terus solusinya gimana bagi yang nggak pernah azan tapi pengen punya pahala azan, kan gitu kan? Sahabat tadi, kata Rasulullah apa? Setiap Bilal melafazkan Allahu Akbar, kul Allahu Akbar, sama seperti Bilal, sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika Bilal menyebutkan hayya 'alas shalah, maka baca la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Kalau subuh, as-shalatu khairum minan naum, bacanya shadaqta wa barorta wa ana dzalika minasy syahidin. Itu yang panjang. Atau shadaqta wa barorta sampai la ilaha illallah, la ilaha illallah. Barang siapa ada yang Bilal azan mengikuti lafaznya sampai la ilaha illallah, kemudian baca setelah salat apa? Baca setelah azan apa? Allahumma rabb hazihi da'wati tammah was salatul qaimah, yang pendeknya ati Muhammadal wasilata wal fadilah wa bashu maqama mahmudal ladzi wa'addah innaka la tukhliful mi'ad. Itu yang pendeknya. Maka kata Rasulullah apa? Pahalanya sama seperti yang azan, bahkan lebih. Seperti itu. Pahalanya sama seperti yang azan. Dan 4 mazhab sepakat, ciri orang yang akan husnul khotimah adalah ketika ada yang azan mendengarkan dan mengikuti. Itu ciri orang yang akan kelak matinya husnul khotimah. Ada yang azan diam, diikuti sampai la ilaha illallah Allahumma rabb hazihi da'wati tammah. Pahalanya sama seperti yang azan dan bahkan lebih, dan juga ciri husnul khotimah. Nah, itu langsung para sahabat langsung tersenyum, alhamdulillah. Seperti itu, alhamdulillah. Sama seperti halnya siapa orang terkaya pada zaman Nabi Muhammad SAW? Siapa? Utsman ya. Kayak banyak para sahabat yang iri sama Utsman. Enak banget Utsman bisa sedekah. Lah kita Rasulullah sedekah pakai apa? Kata Rasul apa? Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Ya, langsung para sahabat langsung senyum. Nah, seperti itu. Jadi banyak ya pahala yang lain ya. Nah, tadi mungkin dia dikasih kelebihan untuk bisa azan. Kalau kita boleh iri, boleh iri. Gitu ya. Boleh iri tapi tidak boleh dengki, seperti itu. Irimu Masya Allah kamu bisa surah kayak gitu. Nah, untuk menandinginya ikutin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena kalau yang azan
Itu bisa jadi Pak, karena suaranya terlalu bagus, merasa oh saya paling bagus, akhirnya ria. Tapi kalau yang ngikutin, nggak ada yang tahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mungkin ada pengen kepuji gitu kan, nah, namanya manusia. Tapi yang ngikutin Allahu Akbar, Allahu Akbar, hanya dia sama Allah yang tahu. Makanya pahalanya lebih besar. Itu Imam madhab sepakat. Ciri orang yang akan mati husnul khotimah adalah ketika azan dengarkan, ikuti. Nah itu. Mudah-mudahan bermanfaat ya Pak ya. Pertemuan kita ini cukup ya Pak ya. Nggak ada yang tanya lagi ya? Oh ada. Oke, siap. Bebas pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya bukan di sekitar teknis secara azan ya, tapi agak melenceng sedikit Ustaz. Siap. Saya mendengar beberapa kali mendengar tausiah ya, kalau pas di pemandangan azan setan lari terbirit menjauh gitu Ustaz ya. Betul Ya Ustaz ya. Betul. Nah, pertanyaannya, apakah setiap muadzin ketika memandangkan azan itu, setiap muadzin bisa punya energi ya, punya daya mistis untuk menjawab setan lari dari masjid? Untuk siapa? Muadzin kita, karena ya Bapak Makamu bisa keluar energi Iya. dari setan lari. Iya. Itu aja Ustaz. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini pertanyaan yang bagus. Setiap azan setan lari terkentut-kentut gitu kan. Memang hadisnya sahih dan itu benar. Apakah cuma azan 5 waktu? Tidak. Setiap azan. Makanya azan juga bisa dipakai untuk ayat ruqyah. Nah setelah azan setan balik lagi untuk mengganggu. Nah, kita azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, pergi setan tuh, lari dia, tunggang langgang, wah lari di mana-mana, tersiksa jadi setan. Di sini lari, ada yang azan lagi, saut-saut, Allah. Untungnya kita nggak bisa ngelihat Pak. Kalau nggak bisa ngelihat, pingsan mungkin kita Pak. Nah seperti itu, setan lari terkentut-kentut. Ketika selesai azan, setan balik lagi untuk membisikkan tadi orang-orang yang mau sholat. Ketika qomat, setan lari lagi. Ketika selesai qomat, setan balik lagi. Nah seperti itu. Makanya azan itu bisa untuk mengusir setan. Nah kalau rumah baru, memang sunahnya diruqyah, diazanin. Itu paling simple. Ada yang kesurupan, Bismillah yakin, ya Allah saya yakin dengan kalimat azan bisa menyembuhkan orang yang kesurupan. Di telinganya aja Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Insya Allah setan keluar gitu ya. Yakin, yang penting intinya yakin keluar Pak. Seperti itu. Bisa diterima ya Pak ya. Insya Allah, Masya Allah. Cukup ya. Kayaknya semakin larut. Gitu. Cukup ya? Yes, ya. Terima kasih kepada Ustaz Arif yang telah memberikan ilmunya kepada kita untuk menjadi apa ya, sebagai motivasi kepada kita sebagai muadzin. Lagi jazakallahu khairan. Bapak-bapak, saudara, demikian acara yang telah kita laksanakan bersama, yaitu sedikit daurah azan untuk kita semua, mudah-mudahan bisa berguna. Dan selanjutnya pada Ustaz Arif, kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih dan berdoa semoga Ustaz Arif nanti untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Baitullah dimudahkan oleh Allah. Amin, amin, amin. Selamat sampai tujuan. Amin, amin. Marilah pertemuan kita akhiri dengan doa kepada Masjid
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.